Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tahukah saudara bahwa perasaan takut itu akan mematikan segala potensi, melumpuhkan segala kekuatan yang ada di dalam diri kita. Rasa takut itu membuat kita tidak berdaya dan membuat kita tidak berani melangkah untuk melakukan sesuatu. Dan perasaan takut itu membuat kita tidak dapat maju dan berkembang meraih cita-cita kita. Dan saudara, bahkan rasa takut itu bisa menghancurkan masa depan kita. Saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia selalu memberikan kekuatan, dorongan, dan penghiburan bagi orang-orang yang mendengarkan pengajarannya, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, saudara. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mengkisahkan seorang kepala rumah ibadat yang mendapatkan kabar buruk, saudara. Ya, kabar buruk tentang anaknya yang telah mati. Nah, saudara, pada waktu Yesus mendengar, dia tidak menghiraukan kata-kata orang itu, tapi dia berkata kepada kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, ketika mereka datang ke rumah kepala rumah ibadat itu, saudara, di sana ada banyak suara orang menangis dengan meratap. Tentu kehilangan orang yang dicintai, kehilangan anak ataupun sanak famili, saudara, sesuatu yang membawa duka yang mendalam. Nah, setelah dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus berbicara kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, kira-kira apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan ini, saudara? Saudara, mungkin kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kepala rumah ibadat ini. Ada pengalaman kita mendengar kabar buruk dari keluarga kita ataupun dari orang-orang terdekat kita. Tentu kabar buruk itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak tenang, bahkan membuat kita bersedih. Atau saudara, kita juga punya pergumulan yang berbeda dengan apa yang dialami oleh kepala rumah ibadat itu. Ya, tidak sama dengan apa yang dialami oleh kepala rumah ibadat itu.
Tetapi kita sedang menghadapi pergumulan yang sampai kepada hal-hal yang terburuk, saudara. Yaitu kehilangan. Misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai. Ya tentu seperti kepala rumah ibadat itu kehilangan anaknya. Atau kita kehilangan materi. Atau kita kehilangan harta kita. Atau kita kehilangan rumah kita, saudara. Kehilangan karena terjadi bencana alam ataupun bencana kebakaran seperti yang kita saksikan terakhir-terakhir ini, saudara. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada waktu kita menghadapi situasi seperti ini, saya kira respons kita sebagai manusia biasa, saudara, kita pasti shock, saudara. Nah, kita pasti berada dalam keadaan kebingungan. Kita juga bisa sedih dan mungkin bisa tidak terima kenapa bisa terjadi seperti ini. Kita bertanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan kita menjadi khawatir, kita takut bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita setelah kita kehilangan segala-galanya. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini bagi setiap orang yang percaya, Tuhan mau berkata kepada kita, saudara, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Saudara-saudara, kalimat jangan takut, percaya saja. Kalimat pendek, kalimat singkat yang sangat powerful. Ya, saudara, kenapa? Karena pertama adalah yang berbicara jangan takut, percaya saja ini adalah Tuhan. Yaitu Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Dan Tuhan yang berkuasa atas hari ini dan masa yang akan datang. Dan Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Itu artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhan Allah itu sanggup untuk memberikan jaminan kepada kita. Mungkin, saudara, kita berharap jaminan seperti yang kita ingin, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kita untuk memberikan jaminannya kepada kita. Di saat kita menghadapi ketakutan-ketakutan dalam hidup ini, saudara, tentang keberlangsungan hidup kita, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya itu akan mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Orang yang percaya, dia tidak khawatir. Orang yang percaya, dia tidak takut. Maka saudara, orang yang percaya, orang yang memiliki hati yang tenang di dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi. Lalu saudara, kata Tuhan Yesus ini juga tidak hanya memberikan jaminan, tetapi memberikan penghiburan. Ya, memberikan penghiburan, memberikan rasa aman, dan memberikan kekuatan baru, bahkan memberikan pengharapan bagi kita di saat-saat sulit, saudara. Ketika Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percayalah. Saudara, ini kata yang sangat menghibur. Di saat-saat kita takut, ada kata-kata yang menguatkan kita. Sekali lagi, kenapa, saudara? Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala persoalanmu. Engkau tidak bisa mengatasi persoalanmu, tetapi Tuhan sanggup untuk mengatasi persoalanmu. Perkataan Tuhan yang powerful ini, saudara, menenangkan hati kita dan juga memberikan penghiburan bagi kita. Nah, saudara, jika engkau hari ini sedang menghadapi situasi yang sulit, Tuhan berkata kepada engkau, jangan takut, percayalah. Nah, saudara, kira-kira kita menjadi orang-orang percaya yang pegang perkataan Tuhan dan lakukan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh dikuatkan, ya Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami susah, di saat kami putus asa, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mengerti, yang peduli. Engkau hadir
tidak hanya memberikan jaminan kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami ya Tuhan, untuk menguatkan kami dan memberikan kepada kami pengharapan kepada Engkau. Untuk itu ya Tuhan, dalam situasi apapun, tolong kami agar kami tidak takut dan tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.